selamat sore semuanya. Selamat datang di acara hari ini. Hari ini temanya lebih ke UK Trips Sharing Session ya. Perkenalin dulu, pertama-tama, nama saya Mauren Agnesia, biasa dipanggil Mauren. Saya adalah konselor UK dan Ireland untuk di IDP Kebun Jeruk. Sudah dari November 2017. Jadi yang menyebabkan kita adain acara hari ini adalah kemarin saya ada diberi kesempatan dari IDP untuk mengikuti agent conference di Glasgow. Atas invitation dari University of Glasgow itu ada agents conference ya. Jadi selama beberapa hari, nah dari situ saya ingin ada sharing sedikit tentang UK ya untuk ke teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke. Jadi kemarin itu saya ada trip ke UK sekitar bulan Maret. Mulai dari tanggal 4 Maret aku berangkat, terus nyampe di tanggal 5, lalu sampai di London, balik lagi ke Indonesia itu dari tanggal 15 Maret ya, gitu. Oke, ini jadi ada 3 kota yang saya visit kemarin. Ini ada Glasgow, Leeds, dan London ya. Jadi ini semuanya akan aku coba sharing di sini. Tapi nanti lebih ke foto-foto sih. Jadi dari foto itu mungkin nanti aku bisa cerita sedikit apa yang terjadi di foto itu. Gitu. Kita mulai aja ya. Pertama, di kota pertama itu di Glasgow. Oke. Nah, tujuan saya ke Glasgow waktu itu adalah untuk menghadiri agent symposium dari University of Glasgow dari tanggal 6 Maret sampai 8 Maret 2023. Waktu itu saya menggunakan pesawat Emirates berangkat di tanggal 4 Maret, boarding di 00.15 ya. Lalu perjalanan kita ada transit 1 kali di Dubai. Lalu yang pertama kita ada dari Jakarta ke Dubai itu 8 jam. Lalu ada transit di Dubai 2 jam 10 menit. Lalu dari Dubai kita langsung direct flight ke Glasgow selama 8 jam lagi. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 18 jam ya, dan di udara sekitar 16 jam gitu. Lalu kalau aku boleh bilang, kemarin itu untuk temperatur di Glasgow itu suhunya tuh sekitar -4. Jadi saya ngerasain banget untuk yang bagian-bagian terdinginnya di sana. Sampai itu pas saya balik dari Glasgow, itu maksimum suhu tertingginya tuh di 6 derajat. Which means masih tergolong tinggi ya kalau sebagai orang Indonesia gitu. Nah, ini aku bisa share untuk tiket yang waktu itu aku pakai di sana. Jadi kita berangkat tuh boleh check-in tuh di jam 9.15, terus nanti boardingnya di sekitar jam 11.40 gitu ya. Baru nanti 00.15 sudah take off ya. Dari Jakarta langsung ke Dubai. Di Dubai nyampe pagi jam 5.30 ya. Lalu dari Dubai, jadi kita ada dikasih waktu kayak beberapa menit aja gitu ya untuk ini. Oh ya sorry, ini 5.30 itu jamnya lokal Jakarta ya sebenarnya. Cuma kalau di Dubai itu jam 4.20, lalu boarding dan take off di jam 7.20 gitu. Baru ya dari Dubai ke Glasgow gitu. Terus, nah ini paling itinerary pas pulang ya, waktu itu karena nggak dari Glasgow, karena ada saya kesempatan juga untuk ke London, itu dari London Dubai dan Dubai Jakarta, sama pesawatnya Emirates, gitu. Ini akan aku share juga untuk beberapa pengalaman, pertama di University of Glasgow, yang kedua ini yang di ada kesempatan juga buat jalan-jalan di city centernya, gitu. Untuk di University of Glasgow pas Agent Symposium kemarin. Nah, ternyata di sana saya nggak sendirian.
Iya pastilah ya. Jadi ternyata tuh yang datang tuh dari 17 negara. Ini waktu itu kita ada sempat take pictures bersamaan dengan orang-orang yang datang dan diundang oleh University Glasgow untuk mengikuti Agent Symposium. Nah, untuk yang dari Indonesia ada dua dikirimnya, dari agent lain ada, terus saya di sini. Lalu ini ada perwakilan dari Glasgow-nya untuk yang base di UK ya, ada Scott. Lalu ini yang base-nya di India, terus ada yang base-nya di Nigeria ya. Lalu ini yang base di UK gitu. Sama ini juga. Selebihnya ada juga yang datang dari berbagai negara ya, ada yang dari China, terus Korea, India, Bangladesh ya, terus India, terus ada dari Dubai juga ya, dari Mesir, Egypt ya. Lalu ini di sana kita ada kesempatan juga untuk ketemu sama student-student Indonesia yang sedang belajar di sana ya. Ini student dari Indonesia yang sedang belajar PhD di sana, melakukan studi di sana untuk PhD. Lalu ada Ray juga, sedang master degree di Glasgow. Itu memang si Ray ini, ya beliau ini memang menjadi ketua PPI Glasgow ya. Jadi masih ada kesempatan untuk foto juga sama beliau, walaupun sibuk. Terus, nah ini foto di depan gedungnya, jadi gedungnya itu sangat estetik banget gitu ya. Kita bisa foto-foto di situ, terus memang banyak spot-spot yang Instagramable juga buat teman-teman mungkin bisa kunjungin foto gitu ya, ataupun menjadi student di sana tuh sangat menarik banget sih menurutku gitu. Terus ini ada yang spot paling Instagramable dan biasanya dipakai untuk anak buat graduation gitu ya. Mereka tuh eh, spotnya banyak banget yang kayak gini, terus sengaja aku foto di sini buat kenang-kenangan juga ya. Ini areanya namanya Cloud ya, jadi memang ada tempat buat di sana. Ini tempat graduation juga gitu ya, gitu. Terus di sini, ini di halaman belakangnya University of Glasgow, ini bisa tempat jadi salah satu spot buat Instagram juga. Jadi ini di sana tuh ada memang ada dua spot foto yang memang besar dan di situ ada sub-sub spot lagi. Jadi bisa teman-teman foto di situ yang lebih-lebih Instagramable ya, gitu. Nah, terus ini untuk kampus dan sekitarnya. Ini kalau kemarin aku take foto dari pakai landscape ya, pakai jadi foto dari ujung ke ujung. Ini tampak belakang sebenarnya gitu. Ini yang memang menjadi salah satu spot paling oke juga buat foto ya. Jadi gedungnya dari ujung sini sampai sini ya. Terus ini sih sebenarnya lurus ya, cuma mungkin karena aku ambilnya landscape jadinya agak sedikit kayak mungkin eh, nggak lurus gitu ya. Di sini akomodasinya untuk para dosen ya. Di sini untuk tempat parkir dosen gitu. Terus ini salah satu gedung terbaru dari University of Glasgow untuk Faculty of Business. Mereka tuh ada hub khusus untuk business school students. Jadi di sini tuh ada banyak spot buat tempat student buat belajar gitu ya di dalam sini. Terus ada kafetarianya juga di bawah buat duduk-duduk, ngerjain tugas gitu ya. Kebanyakan sih student yang di sini. Terus di dalamnya juga ada banyak kelas-kelas gitu. Terus, nah ini ada spot. Jadi nggak harus ke London buat nemuin si telepon umum ini. Ternyata di Glasgow juga ada. Di universitinya malah. Nah, ini eh, salah satu iconic spot juga di University of Glasgow. Ini patung Adam Smith. Adam Smith ya. Jadi beliau ini memang bapak ekonomi dunia. Jadi memang ini Bapak Adam Smith ini sekarang dipakai nih untuk jadi nama college under Faculty of Business di University of Glasgow gitu. Jadi kalau kita ke atas, jadi
tempat untuk kemarin untuk training dan pemberian informasi tentang fakultasnya itu memang di atas, ya. Jadi di atas ini juga tempat buat yang namanya wisuda ya. Jadi di atas tuh nanti ada graduation room gitu. Dan itu lebih estetik lagi. Terus ini, jadi ternyata tuh University of Glasgow punya their own museum gitu. Jadi dulu ini tuh sebenarnya ini gedungnya dipakai untuk ruang operasi ya. Jadi di lantai duanya tuh sebenarnya banyak bekas buat apa namanya alat-alat medis, terus tempat operasi gitu ya. Memang ini menjadi salah satu apa namanya daya tarik khusus juga untuk Glasgow. Mereka punya own museum, bebas dimasukin untuk siapa aja. Jadi untuk umum juga dibuka gitu. Di sini ada fosil mumi juga di sini, kalau nggak salah di belakang sini mumi asli juga sih yang memang mereka simpan untuk dipamerkan gitu. Lalu ini ini spot di halaman belakangnya University of Glasgow. Terus di belakangnya ini ada rumah-rumah untuk para dosen. Biasanya nggak semua dosen juga ditempatin di sini. Mereka tuh ada beberapa dosen yang memang sudah mungkin sudah mengabdi lama gitu ya. Mereka boleh tinggal di sini gitu. Nah, terus ini tadi jalan menanjak ya, agak menanjak kalau dari kota. Ini ke arah kampus, ini masih kawasannya Glasgow ya. Yang tadi nih yang untuk ruang tadi gedung untuk itu ya, yang tadi bisnis faculty itu. Lalu ini yang di dalamnya tadi gedung McCune Smith itu ya. Tadi tuh ada yang aku bilang ada kantin atau kafetarianya di bawah ya. Ini tampaknya oke. Nah, kemarin itu juga ada kesempatan buat ngelihat sedikit-sedikit tentang on-campus akomodasinya. Jadi untuk student ya, ini foto-foto yang aku sempat ambil sih untuk akomodasinya. Ini tampak keluar untuk tiap kamar. Terus nah ini, jadi dari ujung ke ujung sini, kiri kanan ini adalah pilihan untuk on-campus accommodation yang telah disediakan oleh university. Jadi nanti tuh memang mereka sebenarnya guaranteed untuk first year student ya, cuma kembali lagi kalau misalnya memang tergantung availability-nya juga ya, gitu. Jadi ini ada kesempatan buat jalan-jalan di sekitaran akomodasi kampusnya. Terus ini tampak keluarnya untuk gedung yang sempat kita masukin waktu itu. Lalu di dalamnya di setiap akomodasi pasti punya eh, yang namanya laundry room ya. Jadi ini student bebas untuk melakukan cuci sendiri dan ada mesin pengeringnya juga. Jadi ini sistemnya itu bayar masukin koin ke dalam mesinnya gitu ya. Sekitar 1 pounds gitu ya atau yang 0,5 setengah pounds ya, 50 penny untuk dimasukkan ke mesin dan nanti mesin cucinya akan berputar. Tapi untuk satu kali cuci biasanya nggak banyak sih, bisa sampai 5 sampai 6 pakaian aja gitu. Terus ini untuk gambaran kamarnya di sana. Sorry, ini untuk dapurnya ya, kitchen. Jadi kitchen sama yang tadi laundry room itu memang share. Jadi untuk para student bisa melakukan masak di sini gitu ya. Terus untuk cuci piring dan untuk table buat makan ya gitu. Ada microwave juga di ujung. So far sih menurut aku untuk accommodation facilitiesnya ini lumayan lengkap ya. Jadi student at least bisa melakukan semua kegiatannya tuh di dalam akomodasi ini. Terus ini contoh kamar yang memang agak besar dan ini yang paling mahal sekitar 140 pounds per week. Ini sebenarnya bisa berdua, bisa sharing. Cuma kalaupun misalnya studentnya mau sendiri juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi ini kursinya dua, jadi ini mungkin diperuntukkan mungkin yang untuk misalnya temenan gitu ya sudah punya sharing mate gitu ya bisa di sini.
gitu. Sudah ada sofanya dan sudah ada meja belajarnya dua ya. Jadi bisa taruh koper juga di sini gitu. Tapi untuk lemari mereka hanya sediakan ini sih. Ada dua juga di sebelah sini gitu. Untuk bathroomnya share, jadi tiap beberapa kamar pasti ada satu kamar mandi di depannya. Jadi bisa mandi di sini, melakukan bisnis pagi hari, gitu ya. Terus ada wastafelnya juga, terus tisu yang sudah disediakan gitu. Mereka akan dibersihkan setiap hari ya satu kali gitu kecuali weekends gitu. Terus ini untuk kamar juga yang sharing tapi yang twin bed ya ini contohnya. Terus ada dua meja belajar juga di sini sama di sini cuma nggak ke foto gitu. Untuk lemarinya di tengah, dua beds gitu. Itu yang aku dapatkan selama di University of Glasgow ya. Terus sebenarnya di hari pertama itu dikasih kesempatan buat masuk ke museum. Jadi dia tuh ada punya dua museum ya di sana. Yang pertama itu ada yang tadi ya untuk museum. Terus sama satu lagi ini ada Museum of Anatomy gitu. Waktu itu kita masuk ke sini tapi sudah ada peraturan bahwa kita tidak boleh mengambil gambar apapun ya. Jadi nggak boleh foto, nggak boleh video. Jadinya mereka hanya kasih kayak selebaran gitu dan kita bisa lihat gitu. Nah ini yang bisa aku kasih lihat mungkin gambarannya aja ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar museumnya cuma kayak kotak gitu aja cuma dua lantai. Di lantai kedua ini mereka tuh karena ini anatomi museum ya dia ada di fakultas kedokterannya. Ini tuh dia menyimpan semua yang sudah diawetkan gitu. Misalnya ginjal, ginjal pun macam-macam yang dari hewan, misalnya ada ginjal monyet, ginjal sapi gitu ya. Terus ada bayi manusia pun ada yang sudah diawetkan dan dimasukkan ke toples bening, jadi kita bisa lihat gitu. Pokoknya seru banget sih di sini. Cuma sayang banget emang nggak boleh diambil ya fotonya. Gitu. Itu yang aku bisa share dari untuk di Agent Symposium. Terus, nah sebelum acara simposiumnya mulai, waktu itu memang ada kesempatan juga untuk jalan-jalan di city centernya, gitu. Jadi kemarin sempat ke city center, lalu foto-foto ya di sini namanya Buchanan Street. Memang tempat buat shopping, belanja, makan gitu ya semua di sini. Nah, ini untuk pemandangan kota Glasgow City Center kalau malam hari. Jadi ini kayak lapangan gitu ya. Memang di ada hotel-hotel bagus juga di sekitarannya gitu ya. Ini salah satu museum yang memang terkenal di Glasgow ya. Jadi aku ada kesempatan masuk juga ke sini, semua free. Jadi dalamnya tuh bisa kita eksplor selama mungkin sampai sepuas-puasnya. Ini ada pesawat terbang yang memang sudah digantung lama katanya dan ini salah satu tempat yang menarik juga ya buat students atau misalnya buat kayak turis buat ke sini. Nah, ini Victoria Street Station, ini stasiun terbesar juga di Glasgow untuk kita pergi antar kota ya, misalnya mau ke London atau mau ke Manchester, semua dari sini kalau dari Glasgow gitu. Ini yang tadi di dalam museum yang tadi ada pesawatnya itu ya, jadi di pinggir-pinggirnya aja udah estetik banget gitu. Jadi seru banget sih di sini, pasti banyak banget foto yang bisa teman-teman ambil gitu. Ini masih di daerah Buchanan Street, lalu ini daerah sekitaran kampus ya. Ternyata banyak resto-resto juga di sana, banyak hotel-hotel yang kayak travel lodge yang murah-murah gitu kalau misalnya memang mau backpackeran ke sana gitu. Ini masih di city center. Jadi kalau teman-teman ketemu logo yang S ini berarti subway, jadi kayak MRT-nya di sana gitu ya. Mereka tuh cuma punya
peta MRT cuma kayak oval gitu aja dan cuma beberapa titik. Jadi akan terus muter ke situ, situ, situ aja gitu. Jadi nggak bakal nyasar selama di Glasgow, cuma itu aja soalnya gitu. Terus ini masih di daerah kota juga, ya. Ini udah mau kita ke city center. Memang kalau jalan di Glasgow itu memang agak hilly ya. Jadi hilly tuh dalam arti misalnya agak menanjak terus gitu. Jadi kayak di hill gitu ya. Tapi so far so good kok. Jadi bisa sekalian exercise gitu di sana. Ini foto di dalam museum yang tadi ya. Foto juga yang dalam museum yang tadi. Gitu. Ini Glasgow City Center. Seru banget sih di sana. Sebenarnya sih kayak kalau di Leeds ya kita lihat nih. Kalau Leeds itu kan termasuk kota besar juga ya. Jadi tujuan aku waktu itu memang untuk visit University of Leeds dan Leeds Beckett University. Ternyata mereka berdekatan tuh gitu. Waktu itu aku dari Glasgow itu naik train ya. Nama trainnya tuh dari LNER itu sekitar 3 jam 45 menit ya. Terus suhu di sana waktu itu aku sempat pas banget nyampe di sana tuh bersalju. Jadi hujan salju pas sampai sana dingin banget, bisa sampai -10 derajat Celcius. Terus paling tinggi tuh paling panas tuh cuma 4 derajat. Jadi ini agak sedikit ekstrim dari Glasgow surprisingly gitu. Ternyata pada saat waktu udah meninggalkan Glasgow ke Leeds juga ternyata Glasgow itu waktu itu turun salju. Jadi sayang banget nggak bisa menikmati salju di Glasgow gitu. Ini untuk yang pertama yang waktu itu aku ada ke University of Leeds, ya. Waktu itu sempat foto di depan kampusnya. Ini karena beres banget, jadi memang agak becek dan sedikit licin, ya. Terus ini juga di depan kampusnya, di gedung paling depannya itu untuk yang admissions dan office international office team. Ini foto di tengah-tengahnya, jadi kayak harusnya sih kalau nggak ditutupin salju ini menjadi tempat buat nongkrongnya anak-anak di situ gitu. Jadi sekelewatan untuk mereka ke kelas, mereka bisa ini ya duduk-duduk di sini dulu gitu, mungkin sambil nunggu kelas gitu. Tuh, jadi memang saljunya lagi mau mencair ya, abis malamnya turun salju. Jadi siangnya kena matahari itu udah meleleh semua. Jadi ini tuh kayak licin banget di sepatu pun kayak basah gitu ya. Jadi memang harus pakai sepatu yang memang cocok untuk di cuaca seperti ini sih. Jadi harus yang waterproof sebenarnya. Gitu. Ini foto depan kampusnya ya untuk yang North South Campus di sini masuk yang tadi ya. Ini untuk gedung yang tadi, ini namanya Gedung Marjorie and Arnold Shipbuilding. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesempatan buat ke sana studi, untuk pengambilan BRP card semua dilakukan di sini. Gitu. Nah, ini bersalju banget ya. Jadi tutupan saljunya tuh memang udah tebal banget gitu ya. Cuacanya juga dingin. Ini pas pagi-pagi banget. Jadi waktu itu karena saljunya baru turun di hari pertama, makanya semua kelas diliburkan gitu. Makanya pas aku ke sana tuh agak sepi ya. Gitu. Ternyata orang sana tuh agak sedikit dimanjakan kalau misalnya bersaljunya agak kencang pasti kelasnya diliburkan gitu. Nanti pasti tetap ada kuliah pengganti sih ujungnya gitu. Oke. Terus yang ini ya, ini dari kalau jalan agak sedikit ke belakang ada gedung buat kayak student union tapi masuknya dari yang di belakang. Nah, ini. Jadi di dalam kampus, sekitaran kampus ini memang lebih kayak kota sendiri ya. Mereka tuh kayak kota sendiri kemana-mana jalan. Terus padahal ini kampus gitu loh. Tiap gedung ini pasti punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi misalnya anak ini punya kelas di mana, hari ini mungkin di sana hari ini di sini gitu ya, besok di sana itu beda-beda gitu. Ini kalau dilihat juga dari arah yang sebaliknya, jadi pasti ada orang yang bantu bersih-bersih salju juga di sana. Jadi mereka kasih
ini menyingkirkan apa namanya saljunya untuk dikasih jalan gitu. Jadi kalau kita kelihatan, saljunya tebal juga ya. Jadi karena kelasnya waktu itu banyak yang di cancel karena salju, jadi kita nggak punya pemandangan untuk lihat teman-teman yang kuliah di sana gitu. Tapi yang udah punya kelasnya nggak cancel, terus misalnya kesel gitu ya, kelasnya kenapa di cancel, mereka tuh ada tempat buat kayak student hub gitu. Jadi mereka bisa duduk-duduk di sini, studentnya bisa ngerjain tugas atau makan juga di sini boleh sih. Jadi di ujung sebelah sini tuh sebenarnya ada kantin. Jadi mereka bisa beli makanannya terus makan di sini. Terus tapi walaupun di sana juga ada bangkunya sih untuk makan ya di sana. Ini kalau dari gedung yang ini tadi arah ke kantin itu di bawahnya ada kayak jadi kampusnya banyak sekatnya dan ternyata banyak ruang tersembunyi. Di bawah-bawahnya juga ada banyak kayak ruangan, ternyata banyak shops juga di bawah gitu. Ini katedral yang pas banget di depan kampus sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada berumat Kristiani bisa langsung beribadah di sini. Mungkin di hari Minggunya ya dekat juga sama akomodasi. Terus di belakang sini juga memang ada mos ya, ada masjid juga. Mungkin teman-teman yang beragama Islam bisa beribadah di situ. Oke. Nah, ini tadi dari yang tangga yang ini aku share, yang di atas tadi ini, di bawahnya seperti ini. Sebenarnya aku nggak foto semua sih, cuma banyak lagi tempat spot-spot tempat duduk buat studentsnya belajar gitu. Ini dari depannya, ini kalau kita maju sedikit lagi ke arahnya. Jadi kampusnya tuh luas banget, jadi dari ujung ke ujung ya. Jadi pintu masuk kampusnya juga banyak banget ternyata. Mungkin kalau yang baru pertama kali mungkin bakal nyasar ya, mungkin aku juga kemarin gitu. Oke. Nah, sekarang dari University of Leeds, kemarin itu aku ada kesempatan buat ke Leeds Beckett juga. Ini salah satu modern university yang ada di Leeds ya. Selain ada Leeds of Art, ada Leeds apa lagi gitu, dua lagi gitu. Ini salah satu partnership dengan IDP juga. Jadi dia itu ada di main campus di City Center, sama satu lagi dia ada di Headingley campus. Ini untuk yang di main campus, foto dari depan, ya ini maaf ya karena single traveler jadi harus apa-apa selfie ya. Ini Rose Bowl Campus, ini untuk yang pusat kampus untuk yang bisnis faculty. Ya, di dalam sini ada banyak kelas-kelasnya juga, nanti kita lihat ke dalam. Jadi waktu itu aku dianterin sama salah satu student ambasadornya, namanya Aileen. Jadi Aileen ini yang nemenin aku jalan-jalan seputaran kampus Leeds Beckett. Terus ini masih di sekitaran Leeds Beckett ya. Ini memang waktu itu masih karena full of snow ya. Jadi ini fotonya memang gak jauh-jauh dari putih-putih gitu. Ini masih di daerah area kampus ya. Jadi kampusnya gede banget juga sih. Gitu. Ini kampusnya dari depan. Yang ini untuk khusus yang school, oh ini Vita Student, sorry. Vita Student ini salah satu akomodasi yang dekat banget, cuma kayak di sebelahnya kampus doang. Jadi dari keluar kampus yang tadi Rose Bowl Building tuh keluar sebelah kanan tuh emang udah Vita kampus. Cuma ini off campus accommodation ya, jadi memang harganya agak sedikit pricey gitu dibandingkan yang on campus. Oke, ini sempat foto di depannya. Lalu ini ada salah satu apa namanya tempat makanan Asian juga yang lumayan ramai di sana, namanya Bento King ya. Jadi ini salah satu makanan kalau misalnya teman-teman mau nyari nasi gitu di sana. Di sini katanya enak sih, cuma aku belum pernah nyoba gitu. Nah ini di dalamnya tadi yang Rose Bowl Building, pas masuk tuh memang ada reception di sini, terus sebelah kirinya langsung kafetaria. Kalau masuk ke arah sini nanti ada lift untuk menuju kelas-kelasnya. Ini masih kafetarianya juga.
Jadi makanannya murah-murah banget, mulai dari 2 pounds tuh udah dapat fish and chips, terus kayak apa kentang goreng sosis gitu juga ada gitu, cuma 2 pounds aja. Nah ini ada smoothies ya, ada kopi kalau misalnya teman-teman yang suka kopi. Terus banyak juga spot di sana yang memang ada komputer-komputer kayak gini ya. Jadi teman-teman atau students di sana bisa bebas menggunakan ini untuk ngerjain tugas atau yang misalnya lupa bawa laptop bisa langsung nyalain di sini untuk akses internet juga. Dan semua free gitu. Nah ini School of Arts-nya di dalamnya tuh pas masuk ke sini tuh vibes-nya udah beda banget. Jadi kayak masuk ke museum apa gitu ya. Baunya aja udah baunya anak arts banget gitu. Kayak bau apa ya, bau buku, buku terus kayak cat semua dicampur gitu. Tapi wanginya lebih enak, light gitu loh. Vibes-nya beda banget. Masuk situ kayak bawaannya happy. Gitu. Nah, ini ada common room untuk tiap lantainya dari gedung yang Rose Bowl itu. Ini ada learning hub ya, jadi bisa student di situ untuk belajar, ngumpul sama teman-teman ngerjain tugas gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk kelasnya di sana. Jadi kelasnya nggak gitu besar. Kalau kelasnya nggak gitu besar, nggak gitu banyak studentsnya, mungkin bisa pakai kelas ini ruangannya. Cuma kan balik lagi memang sudah diatur ya, gitu. Nah, ini untuk lecture hall-nya. Mm-mm. Untuk kelas yang besar gitu di sana. Terus ini untuk selasaran gedungnya di atas untuk antar kelas. Jadi untuk kayak kamar mandinya tuh ada gymnya juga ya. Sorry, di gym itu sempat ada masuk gymnya. Jadi mereka ada bisa menggunakan locker juga gitu for free. Terus ini contoh kelas yang lain. Ini biasanya untuk lab ya, lab komputer gitu untuk dipakai di sini untuk anak desain. Ini beberapa gambaran kelasnya, ada lecture hall itu beberapa, cuma yang terbesar yang tadi ya. Untuk 100 student tuh muat masuk di dalamnya gitu. Untuk depannya lecture hall seperti ini. Nah, mereka itu ada sinema sendiri, jadi kayak bioskop gitu ya. Jadi bisa untuk misalnya ada pertunjukan apa yang anak acting eh, pakai gitu. Kita bisa nonton di dalamnya gitu. Biasanya pertunjukan ini juga ngundang parents gitu. Ada tempat juga buat mereka latihan kayak studio gitu ya. Nanti ada green screen-nya kalau memang diperlukan. Terus ini anak-anak dari eh, apa namanya dari untuk yang apa tuh anak-anak acting semua berlatihnya di sini gitu. Karena udah ada lightingnya juga misalnya dibutuhkan gitu ya. Untuk tempat sampahnya ini juga termasuk ini ya eye catchy juga untuk tempat sampahnya. Kalau untuk buang air di sini ya misalnya water bottle untuk yang bisa di recycle di sini gitu. Ini untuk di dalam library-nya ya. Library-nya ada 2 lantai. Yang di bawah itu boleh berisik, yang di atas tuh nggak boleh berisik. Jadi mereka akan apa namanya pisahkan gitu teman-teman yang misalnya mau discuss dengan teman-teman ngerjain tugasnya gitu. Better yang di bawah yang boleh berisik gitu. Di atas biasanya untuk yang self study gitu. Nah ini ada mesin untuk kayak buat peminjaman laptop ya. Jadi cuma masukin eh, di sini aja nomor mahasiswanya, terus nanti tap kartu studentnya, terus nanti boleh pinjam.
laptop. Nanti ada yang nyala, boleh buka, ambil terus balikinnya juga begitu. Gitu. Nah, ini untuk gymnya yang tadi ya, yang ada lokernya itu. Gymnya sih mereka ada biayanya gitu, tapi cuma sedikit kok. Paling cuma 6 pounds per bulan. Gitu. Murah banget dibandingkan nge-gym di tempat lain. Gitu. Itu untuk yang city center kampus. Ini kita ke Headingley kampus. Headingley kampus ini cuma ada jurusan yang lebih kayak ke sports, manajemen gitu ya. Pokoknya ini pusatnya lebih ke sports lah gitu. Ini kampus yang di depan ya, tampak depannya di gedung utama, namanya Carnegie School of Sport. Jadi ini under Faculty of Sports ya. Jadi untuk ke kampus Headingley ini butuh waktu sekitar 15 menit, tapi akan ada bus shuttle yang bisa antar jemput teman-teman sih. Jadi nggak perlu khawatir ngeluarin ongkos ini. Cuma mereka tetap ada jadwalnya gitu. Ini sekitaran kampus juga. Jadi memang pas lagi ke sana memang lagi salju banget ya. Jadi nggak kelihatan apa-apa untuk foto di lapangannya. Nah ini untuk dalamnya, jadi ada kafetaria pasti ya. Terus ini untuk ruangan duduk-duduk. Pokoknya di kampus sana tuh ternyata kalau aku bandingin sama kampus yang di Indo itu mereka banyak banget spot-spot buat kayak belajar terus bareng-bareng gini gitu. Even yang mau berisik atau yang self study itu pun ada disediakan. Ini bentuk untuk kelasnya dalamnya ya. Untuk yang lecture teaternya itu tadi yang untuk besar, ini yang kecil atau sedang ya. Nah, ini tuh kalau nggak ketutupan salju tuh ini kayak memang lintasan buat lari gitu. Ini karena ketutupan salju jadi putih semua. Di sini untuk basketball field ya karena ini memang fokusnya ke olahraga semua ya. Ini ada gymnya. Jadi gymnya ini juga bukan dipakai sebagai gym aja, tapi ternyata memang untuk pembelajaran juga. Soalnya mereka kan ada yang namanya course untuk sports management gitu ya, bisa mereka pakai untuk labnya di sini juga. Nah, ini untuk pembelajaran juga nih. Jadi ada apa namanya treadmill, terus mereka biasanya untuk ukur detak jantung semua mesinnya ada dipakai di sini. Pokoknya semua mendukung pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya mereka sih sangat siap sedia ya. Jadi kalau misalnya fieldnya tertutup salju, mereka tuh masih bisa pakai yang field yang di indoor gitu. Jadi nggak terpaku yang tadi kena salju nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata mereka buat yang indoor juga. Ini untuk eh, apa namanya selasaran untuk depan kelasnya. Nah, ini salah satu lab mereka nih. Aku lupa ini untuk apa. Pokoknya semua mendukung pembelajaran ya. Lab untuk yang sports manajemen ya. Ini untuk ukur detak jantung, treadmill ada di situ. Gitu. Ini kampus dari luarnya. Gitu. Waktu itu kelasnya sempat di cancel juga, jadi makanya agak sepi ya kampusnya. Padahal sih harusnya banyak untuk studentsnya. Kalau ini benar-benar yang untuk publik ya, gymnya. Jadi kayaknya satu gedung tuh ada beberapa gym gitu. Oke, ini juga gymnya. Karena kampusnya tujuannya untuk lebih ke sports, terus makanya mereka banyak banget fasilitas seperti ini. Ada basketball court buat sama volley court yang indoor ya. Ini dalamnya juga ternyata luas banget gitu. Terus ini gedung dari depan sempat foto juga. Jadi gedungnya memang segini aja tapi ternyata fasilitasnya banyak banget di dalamnya. Gitu. Oke. Ini ruangan kelasnya kalau memang yang butuh apa yang grupnya kecil ya gitu.
ruangan-ruangan yang di gedung ini, main buildingnya itu memang sudah berusia ratusan tahun. Jadi mereka rebuild lagi untuk membuat kayak fasilitas-fasilitas yang tadi sudah ada gitu. Ini kan kelihatan banget ini kayak udah punya beberapa ratus tahun yang lalu gitu. Kalau dulu tuh ini sebenarnya kayak dipakai untuk rumah sakit sih sebenarnya dulu gitu. Jadi ini dipakai lagi untuk ke kampus sekarang gitu. Ini ruangan kelasnya yang di dalam ruangan itu. Oke, ini pemandangan yang dari tadi di luar yang aku foto dengan gedung panjang itu. Itu. Sebenarnya aslinya cantik banget sih, lebih dari yang di foto. Oke. Nah, terus untuk yang Leeds City Center, kemarin sempat jalan-jalan ini yang di dekat Leeds ya, tadi ya. Dekat University of Leeds maksudnya. Ini salah satu apa namanya supermarket juga di sana namanya Morrison. Lumayan murah juga harganya di sana. Ternyata affordable ya buat student gitu. Ini eh weather pas aku cek di sana tuh 2 derajat, tapi memang sunny day ya. Makanya itu tadi tuh saljunya pada mencair semua tuh karena matahari juga sih. Gitu. Itu makanan-makanan yang aku makan di sana. Enaknya ada po juga kalau mau mau biasa makan Asian food di sana banyak juga gitu. Ini train station di City Center ya. Terus ini sepanjang jalannya di daerah Leeds tapi bukan di city-nya ya gitu. Oke. Ini kotanya sih lebih ke artistik gitu ya, kayak foto apa? Eh, kotanya lebih kayak cantik gitu sih. Banyak kayak artsnya, gedung-gedungnya juga cantik-cantik gitu. Jadi banyak banget kayak pengen foto ini nggak tahu taunya banyak aja fotonya di dalam situ gitu. Nah ini kalau malam nih pas bersalju turun hujan dia udah ada memang peringatannya snow 1 derajat di Leeds gitu. Di foto di City Center tempat bisa ada malls ya, terus ada misalnya mau belanja, mau shopping gitu, gitu. Oke, itu yang bisa aku sharing untuk di Leeds ya. Terus, oh ya ini yang tadi aku lupa kasih lihat. Waktu itu aku dari Leeds, dari Glasgow ke Leeds itu lumayan ya dari Glasgow jam 11.15 nyampe Leeds jam setengah 4 gitu. Tapi memang ada beberapa transit ya di Edinburgh, di York ya 2 kali gitu. Terus sekarang kita ke kota ketiga, jadi dari Leeds ke London. Itu kemarin aku pakai train juga ya. Jadi dari Guiseley waktu itu aku tempat ada teman di Guiseley, jadi aku stay di rumahnya. Dari Guiseley ke London King Cross itu sekitar 2 jaman ya, hampir hampir 3 jam. Oh ya, sorry 3 jam. Iya. Terus sekarang kota terakhir di London ya. Ini tujuannya sih untuk visit ke University of Westminster sama Brunel gitu. Jadi naik kereta tuh sekitar 2 jam 25 menit yang tadi itu memang nggak dihitung transitnya ya. Jadi ini total yang di train aja gitu. Untuk suhunya sih dari pas aku di situ itu 12 sampai 18 derajat gitu. Pertama kita ke Westminster. Westminster ini dia di City Campus ya, Marylebone kampus ya. Ini foto di depannya. Terus di dalamnya dia lebih ke City Campus Building gitu. Ini khusus yang untuk business school sama arsitektur. Jadi dia itu ada apprentice hub buat nyari kerja gitu ya. Jadi mereka didukung dengan career center gitu namanya apprentice hub. Jadi sebelum lulus yang student di sana udah bisa cari kerja gitu.
Nah, ini untuk ruangannya di atas ya, untuk yang jurusan arsitek. Nah, ini kalau untuk yang di bawah, itu yang tadi dekat Apprentice Hub, itu ada bener yang tadi aku bilang, banyak spot-spot untuk duduk, untuk diskusi, belajar bareng teman-teman. Ini boleh. Pas masuk aku situ sih rame banget ya. Jadi pas masuk nggak sepi gitu. Jadi bising karena banyak yang diskusi dengan teman-temannya belajar gitu. Ini di dalam Apprentice Hub ternyata ada kayak ruangan apa kosong-kosong gini, meja memang untuk dipersiapkan untuk yang misalnya untuk konsultasi masalah pekerjaan gitu. Jadi mereka akan bimbing studentnya untuk sampai dapat kerjaan gitu di UK. Ini eh, ruangan kelasnya juga ya di dalam situ untuk jurusan yang bisnis. Nah ini untuk yang anak, ini kantinnya di bawah yang dekat Apprentice Hub tadi. Untuk anak arsitektur ada buat ini ya, jadi dipajang tuh hasil-hasil karya studentnya di sini, di sepanjang jalan menuju kelasnya. Nah, untuk anak desain, mereka ada sediain lab untuk mungkin menggunakan program tertentu semua di sini. Gitu. Jadi posisi kampusnya itu pas banget di depannya Madame Tussauds yang di London ya, jadi sangat di city center, zone one di London. Jadi itu memang pusatnya bisnis juga di situ gitu. Jadi lumayan rame gitu. Ini kelasnya juga, jadi ada beberapa macam tipe kelas di sana. Nah ini untuk library-nya, jadi mereka library-nya tuh ada sekitar 4 lantai, sama di lantai 1, 2 itu untuk yang discussion ya boleh berisik, di lantai 3 sama 4-nya itu untuk yang self study gitu. Ini di dalam. Nah, ini yang untuk lantai 1 dan 2-nya ini boleh berisik ya. Jadi banyak tempat-tempat duduk untuk yang grup begini. Kalau untuk yang sendiri-sendiri self study itu memang satu-satu aja sih. Makanya ya, ini kayak gini nih untuk yang self study gitu. Jadi yang menariknya dia tuh ada satu kelas yang satu aja kelas yang di depannya tuh langsung menghadap si Madame Tussauds ini. Jadi nggak tahu sih mereka fokus atau nggak belajarnya. Jadi pemandangannya langsung ke city gitu di depannya. Gitu. Nah, ini ruangan buat yang arsitektur, mereka ada beberapa bilik gitu untuk yang belajar. Misalnya di sini ada dosennya, belajar terus langsung praktek di belakangnya. Gitu. Ini ada beberapa kelas sebenarnya. Jadi satu ruangan dipakai untuk rame-rame gitu. Jadi ada workshop meja per projectnya gitu. Kayak gini. Jadi sepanjang kita jalan tuh ada project ini, terus nanti dibatasin ada lagi mejanya di project sebelahnya. Ini student unionnya untuk University of Westminster. Jadi dia tuh ada buat kayak misalnya butuh bantuan mengenai international. Misalnya kan international tuh student punya banyak masalah ya, misalnya butuh kayaknya homesick nih atau apa, mereka bisa sekedar cerita di sini, terus mereka biasanya akan ada kayak kegiatan buat menghibur yang lagi homesick itu gitu. Jadi mereka ada jadwal-jadwalnya juga sih untuk itu, student union ya. Nah ini mereka sediain pembalut juga nih untuk yang wanita di luar for free. Jadi misalnya ada tiba-tiba dadakan, ada apa ya namanya kalau untuk yang dapat tuh, oh ya, ada tamponnya juga. Kalau yang bisa pakai tampon di atas ini ya, ya kalau yang di bawah yang pembalut biasa gitu. Jadi ini tuh tersebar tuh pembalutnya gitu ya. Tuh ini free semuanya free gitu. Dan jadi kalau misalnya di Indonesia ini kayaknya nggak bakal serapi ini, mungkin bakal habis ya, bakal diambilin. Cuma di sana mereka kayaknya orangnya tahu sih. Eh, jadi dipakai sesuai kebutuhan. Even di dalam toiletnya pun mereka sediain ini pembalut dan tampon untuk yang di toilet wanitanya gitu. Oke, ini aku foto sama yang nganterin aku jalan-jalan sekitar Marylebone Building. Ya.
Aku lupa namanya lagi. Oke, itu University of Westminster. Sekarang kita ke Brunel. Brunel ini letaknya agak jauh dari London banget ya. Tapi ini aku sempat jalan-jalan di luarnya dulu sebelum naik kereta ke sana. Namanya kotanya tempatnya itu areanya namanya Uxbridge. Jadi memang harus naik subway tuh metro tuh harus dari ujung ke ujung gitu sampai ujung banget. Ini lokasinya deket banget sama Heathrow Airport. Jadi yang ini Lancaster. Jadi ini tiap gedung ada namanya. Kalau yang ini Lancaster ini memang yang akomodasi yang disediakan sama si Brunel untuk aku stay di sana selama satu malam ya, gitu. Ini jalan sekitar kampusnya. Ini terlihat banget lebih asri dan nggak kota banget gitu ya. Jadi masih kayaknya enak gitu di sana gitu. Jadi kayak orangnya kayak santai-santai gitu, kayak nggak sericu di London City-nya gitu. Ini untuk sarapan paginya. Jadi selama di UK tuh literally sarapannya ini gitu. Ini library-nya ya di Brunel gitu. Itu ya sama studennya juga. Tampilan library-nya sama ya, mereka dua lantai juga gitu. Ini gedung-gedungnya. Kalau di sini sih lebih kayak asri banget ya. Banyak pohon-pohon hijau-hijau gitu. Gitu. Ini gedung utamanya untuk yang Faculty of Business. Sempat ketemu sama orang yang nganterin jalan-jalan di situ. Ya, ada art center juga untuk yang Faculty of Arts. Jadi ini untuk yang School of Medicine di sini. Tuh. Jadi ini waktu itu datang tuh pas lagi ada acara student unionnya buat jual-jualan baju. Jadi hasilnya itu nanti akan disumbangkan. Itu charity ya. Ini sekitaran kampus banyak banget makanan ya, ada Subway, terus ada minimarket gitu di sekitarnya. Ini untuk apa lapangan basket, volley, sorry, badminton bisa dipakai basket juga, itu yang indoor bisa dipakai semua student. Terus ada sports hub-nya juga ya di sana. Ini untuk yang buat belajar sports management, mereka ada fasilitas kayak gym juga di sana. Memang ini dipakai untuk belajar ya, tapi ya bukan untuk dipakai untuk gym biasa. Nah, ini gedung untuk yang foundation program ini biasanya dipakai untuk anak-anak yang mungkin dari sekolah nasional mau ke S1 tapi harus ikut foundation dulu. Semua di sini atau ikut kayak professional English semua di sini di gedung ini. Memang agak kecil cuma karena memang peminatnya nggak sebanyak yang student biasa. Cuma dari segi fasilitas mereka akan bisa pakai semua fasilitas yang sudah dipunyai kampus gitu. Jadi lumayan jauh ya dari ujung tempat aku nginep tadi tuh di sebelah sini, terus jalan ke depan main buildingnya tuh jauh ke depan gitu. Lumayan jalannya agak naik turun. Kalau di UK memang udah terbiasa jalan sih harusnya udah enak banget sih gitu. Ini untuk medical schoolnya ya dia ada cuma dua lantai aja tapi full of eh, fasilitasnya lengkap banget ya. Jadi ada tempat tidurnya, ya memang seakan-akan kayak memang beneran di rumah sakit. Dan enaknya mereka ada untuk panel dokter untuk studennya mereka langsung bisa lakukan di sekitaran kampus nih dari NHS. Memang ada fasilitas kan kalau teman-teman buat visa untuk ke UK kan bayar IHS ya. Jadi IHS-nya itu udah include untuk selama masa studi gitu. Jadi misalnya teman-teman ada sakit bisa berobat langsung ke panel dokternya yang di sekitaran kampus ini. Itu masih satu kampus sih, jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir ini yang London City Center.
Oke, ini eh, jadi kalau jalan-jalan di sekitaran London itu kartunya pakainya namanya Oyster Card ya. Jadi ini transfer untuk London only, bisa dipakai untuk bus, kereta, atau naik apa namanya taksi sih nggak bisa ya. Udah bus sama ini aja sih, bus sama train aja gitu. Tapi train yang ya masih within the city. Tuh. Jadi aku sempat jalan-jalan ke Big Ben karena salah satu cita-cita kalau kalian harus ke Big Ben kan. Oke, foto-foto di Big Ben. Terus ini sekitaran jalannya, kalau di London memang begini ya, kecil aja gitu. Jalannya nggak seluas di kota-kota Leeds atau di Glasgow gitu. Jadi memang cukup buat dua mobil aja gitu. Cuma kota-kotanya masih artistik sih untuk masih golongan di city ya. Ini pas pertama kali sampai di King's Cross London, ini di train stationnya ya semua udah mulai berasa tuh sibuk-sibuknya London kayak apa. Tuh, ini di depannya King's Cross, ini taksi loh gitu. Ini yang ngantri ini taksi, jadi ditunggu aja. Lumayan lama sih waktu itu pesan Uber ya, jadi udah itu titik temunya juga nggak bisa langsung sembarangan gitu loh. Misalnya saya di depan ini ya gitu, ternyata dia ada titik khusus dan kita harus ngikutin. Tuh, ini King Cross juga. Terus ini daerah di sekitar hotel ya, tempat menginap di sana. Tuh, nah ini taksi ya, kembali lagi taksi-taksi di London seperti ini modelnya. Oke. Ini yang di deket tadi, ini underground. Underground itu si trennya itu tadi yang aku bilang tren yang di bawah tanahnya itu. Ini yang di deket Big Ben. Oke, ini cuma foto-foto di Big Ben dan apa? London Eye. Ya, terus jalan-jalan. Nah, ini jembatan yang menghubungkan si Big Ben dan si London Eye itu. Oke. Nah, ini kalau mau tahu undergroundnya kayak gimana, sebenarnya jauh dari kata bagus sih. Jadi mereka kayak memang karena sudah lama banget kan, jadi kesannya memang kayak kumuh dan kotor gini. Ya dalamnya kayak gini lah, kotor gitu. Cuma ya itu salah satu transportasi umum mereka. Jadi mau nggak mau ya pasti dipakai ya. Nah ini ada juga, nah ini dalamnya si underground itu sebenarnya kecil banget sih. Tuh. Jadi kalau misalnya yang duduknya apa orangnya tinggi gitu ya, lumayan nih sama yang di seberangnya mungkin bakal bisa bersentuhan gitu lututnya gitu kakinya. Gitu masih tergolong kecil sih yang ini. Gitu masih enakan MRT Indonesia lah. Terus ini Chinatown, malam-malamnya sempat explore Chinatown tapi nggak tahu makan di mana. Jadi cuma benar-benar jalan-jalan. Oh, asal tahu aja. Oh, ini Chinatown. Oke. Terus ada ini apa namanya bentornya mereka. Ini nggak bentor juga sih ya, sepeda ya. Ada ininya ya, kayuhannya ya. Beca. Iya betul. Nah, ini kotanya juga pas malam hari. Nah, ini kalau jarang banget ngelihat ini ya, apa bukan lantai ya, apa ini namanya nih? Eh dataran bawahnya si London tuh kering gitu karena memang hujan terus gitu di sana. Even nggak hujan ya gerimis gitu loh. Jadi kayak sehari bisa panas, bisa dingin, terus kadang hujan dan anginnya tuh kenceng banget. Makanya foto di sini udah nggak ada yang ini deh rambutnya tuh pasti ya terbang gitu. Jadi memang walaupun pakai payung pun pas hujan pasti payungnya naik ke atas gitu udah. Wah, anginnya kencang banget sih untuk me- menahan si payung itu ini banget harus ada effort gitu. Nah, itu aja sih teman-teman yang bisa aku sharing. Semoga ada gambaran ya tentang UK gitu ya. Terlebih di kota di tiga kota ini yang barusan aku share gitu. Jadi paling mau ngomongin tentang IDP juga. Jadi IDP ini adalah konsultan buat pendidikan ke luar negeri ya bisa bantu ke 6 negara.
ada Australia, New Zealand, UK, Ireland, dan US, Kanada. Jadi khusus yang di IDP Jakarta Barat, kita bisa bantu untuk keempat negara, UK, Ireland, dan Aussie, New Zealand. Jadi teman-teman nggak cuma ke UK, misalnya mau dibantu untuk studi ke Aussie, New Zealand, atau Ireland, bisa dibantu sama kita juga ya di sini ya. Kalau untuk yang Tangerang, untuk yang ke Aussie dan UK gitu. Semua student kami kita akan bantu dari awal sampai akhir, mulai dari apply university, mulai dari konsultasi malah loh. Konsultasi, pilih uni sama jurusannya, terus nanti apply ke uni gitu ya, sampai dapat offer letter. Terus misalnya udah dapat offer, kita bantu accept dan bantu bayar deposit gitu ya, cara guideline untuk pembayaran. Sampai nanti pilih akomodasi, terus nanti sampai berangkat kita biasanya akan ada periode departure briefing. Jadi biar tahu nih yang harus dibawa apa, sampai sana harus ngapain gitu. Semua service dari kita free of charge. Jadi teman-teman bisa konsultasiin dulu lah minat untuk studi di luarnya sama IDP. Jadi biar tahu ya. Jadi kita bakal bantu wujudkan keinginan teman-teman untuk studi di luar negeri gitu. Paling sampai sini aja. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir ya untuk sore ini. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi untuk di next eventnya. Oke, sampai sini dulu. Thank you ya teman-teman semuanya. Bye-bye.